取铁羽鹰的血精，提升血。我的困兽阵，你再怎么挣扎，铁羽鹰还废什么话？也不怕啊！燕子，我们要回武城了，不知少侠。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Martial Master episode 151 sampai 160. Di bagian sebelumnya kita diperlihatkan di mana Zhao Zhen bersama keluarganya ingin membalas dendam dua cucunya kepada Qin Chen. Pada saat itu juga Nian Shao bersama bawahnya juga datang ke rumah Qin Chen karena juga ingin membunuh Xing Feng dan Qin Chen. Karena tidak ada yang mau melindungi Qin Feng, ia akhirnya mati di tangan Nian Shao. Ketika Nian Shao ingin melenyapkan Qin Chen, Raja Linghu, Presiden Dongfang, dan Xiaoya dengan penuh keberanian melawannya untuk melindungi Qin Chen. Namun mereka bertiga tidak sanggup untuk melawan Nian Shao. Untung saja Qin Wantian datang di waktu yang tepat. Pada awalnya, ia mampu menyimbangi bahkan sampai membuat Nian Shao terpojok. Tetapi di saat Nian Shao meminum sebuah pil penguraian tubuh hantu, seorang dewa perang yaitu Xin Bantian dengan mudah dikalahkan oleh Nian Shao. Bahkan seorang dewa perang yaitu Xin Bantian dengan mudah dikalahkan Nian Shao. Karena keselamatkan Qin Chen sudah di ujung tanduk, Xin Wuqi pun terpaksa menunjukkan kekuatannya demi menyelamatkan anaknya. Hanya dalam satu kali serangan saja Nian Shao lenyap dibuatnya. Scene berlanjut di mana Qin Chen menyadari kutukan yang diberikan Nian Shao merupakan kutukan hawa dingin yin. Maka untuk melenyapkannya, dia itu membutuhkan api surgawi yang bisa menembus pertahanannya. Sayangnya, api surgawi tidak ada di kerajaan Qi. Rumornya, api surgawi ada di Kota Wu. Kota Wu merupakan wilayah utama di antara 5 kerajaan barat laut. Sehingga Qin Chen memutuskan untuk pergi ke Kota Wu untuk mendapatkan api surgawi tersebut. Di istana kerajaan, Yang Mulia Zhao Gao khawatir akan keluarga Qin yang memberontak. Karena kerajaan Qi mengabaikan perlindungan untuk Xing Feng dan Qin Chen. Ia cukup terkejut setelah melihat betapa OP-nya Qin Bantian dan Qin Wuqi. Raja Linghu yang juga berada di istana berusaha memastikan kalau keluarga Qin tidak akan melakukan pemberontakan. Yang Mulia kemudian menyebarkan sebuah perintah yang bertujuan meredam amarah keluarga Qin, yaitu Qin Bantian yang berhasil memecahkan krisis kerajaan Qin di garis depan. Maka mulai ke depannya Qin Bantian bebas keluar masuk ke ibu kota. Sedangkan Qing Feng yang mati dalam pertarungan melawan Pak Guxian kemarin diberikan gelar terhormat. Sementara Qin Chen dan ibunya dihadiahi sebuah rumah besar dan juga diberikan peralatan dan harta berharga. Kembali ke Qin Chen, dia sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke Kota Wu. Karena perjalanan yang jauh dan harus melewati pegunungan, ia pun bergegas untuk pergi secepat mungkin untuk mengejar ketertinggalannya dari kompetisi 5 kerajaan. Sebelum pergi, ia menitipkan sebuah surat kepada prajurit penjaga rumahnya untuk diberikan kepada Qin Bantian di Mansion Linghu. Singkat waktu, Raja Linghu, Pangeran Kang bersama anggota kerajaan lainnya tiba di rumah Qin Chen. Mereka meminta untuk menemui Qin Chen dan ibunya. Prajurit ini memberitahu bahwa Qin Chen dan ibunya sudah pergi meninggalkan ibu kota. Xin pun berpindah di tengah hutan. Terlihat Qin Chen sudah memasuki pegunungan Luori, yang seharusnya ada burung dan binatang darah. Rumornya, elang biru cakar darah milik Masa Yuanfeng didapatkan di pegunungan Luori. Di perjalanan ini, Qin Chen berpapasan dengan sekumpulan orang yang menawarkan untuk bepergian bersama memburu binatang darah. Tapi dengan syarat perbagian hasilnya secara merata. Tetapi Qin Chen yang tidak tertarik menolak tawaran mereka. Saat mendekati Gunung Luori, dia itu bertemu dengan beberapa prajurit yang menghalangi perjalanannya. Tak berselang lama, datang seorang kakek-kakek yang dipanggil sebagai Manajer Hu dan Nona Muda. Manajer Hu memberitahu kalau mereka berasal dari keluarga Liu di kota Yun dan tanah di kawasan itu adalah milik keluarga Liu. Sehingga Qin Chen itu harus mengambil jalan memutar. Tetapi Qin Chen menolak hal tersebut. Qin Chen yang tetap ngotot ingin melewati kawasan itu, membuat Nona Muda itu memperbolehkannya untuk melewatinya. Karena sebenarnya pegunungan Luori bukanlah milik keluarga Liu. Kemudian Qin Chen menemukan kebun obat milik keluarga Liu. Baru saja ingin mendekati kebun obat itu, Qin Chen langsung diberhentikan oleh mereka lagi. Salah satu prajurit yang bernama Tong San terus saja mencurigai Qin Chen.
Qinchan mengatakan kepada nona muda kalau dirinya ingin membeli beberapa rumput simpul benang. Tongsan lagi-lagi mengatakan hal yang buruk kepada Qinchan. Nona muda yang tidak senang dengan perkataan Tongsan memberikan peringatan kepadanya. Nona muda kemudian memberikan rumput simpul benang kepada Qinchan secara gratis. Tetapi Qinchan tetap membayarnya seharga 100 koin perak. 不用。童三，不是我说你。 有些古怪，结缕草虽称作。 Qinchan juga bergegas menaiki Gunung Lori untuk mencari elang bulu besi. Sampai di atas, Qinchan langsung menebarkan inti batu dan membakar rumput simpul benang. Dalam sepikiran detik, elang bulu besi pun datang dan membuat orang-orang dari keluarga Liu ketakutan. Bahkan mereka bersembunyi di belakang batu. 怎么会？现在应该是天宇云发现了我们恐怕全都要。 Elang bulu besi terlihat sedang menyerang Qinchan. Untung saja Qinchan dapat menghindarinya, lalu Qinchan menggunakan sebuah formasi untuk dapat mengikatnya. Melihat hal itu, manajer Hu menyadari kalau Qinchan menggunakan formasi hukum, sebuah formasi tingkat 3 yang dapat mengikat binatang darah tingkat 3. Dari penjelasan Qinchan, kita dapat mengetahui kalau kekuatan obat yang dihasilkan dari pembakaran rumput simpul benang dapat membantu elang bulu besi berevolusi, membuat bulunya semakin keras dan menjadi lebih keemasan, dan juga merupakan bau kesukaan dari elang bulu besi. 取铁羽鹰的血精，提升血我的困兽阵，你再怎么挣扎， 铁羽鹰还废什么话？也不怕铁。 Qinchan kemudian melakukan sebuah penjinakan binatang darah. Manajer Hu yang menyadari Qinchan sedang menjinakkan terheran-heran melihat metode penjinakan yang cukup aneh yang sedang dilakukan olehnya. Karena pada umumnya, jika ingin menjinakkan binatang sebagai hewan peliharaan, seseorang harus membesarkannya dari masih kecil. Hanya dalam waktu yang singkat, Qinchan langsung melepaskan formasinya begitu saja. Dan terlihat burung elang bulu besi itu membungkuk di hadapan Qinchan, yang menandakan kalau burung itu benar-benar telah tunduk kepadanya. Ternyata Qinchan di kehidupan sebelumnya iseng-iseng mempelajari kata-kata pembujuk untuk mengendalikan binatang darah. Setelah berhasil menjinakkannya, Qinchan segera terbang bersama elang bulu besi tersebut. Semua orang di kawasan itu sangat terkejut ketika melihat kemampuan Qinchan yang dapat menjinakkan binatang darah tingkat 3. 方才若是能结识， 小姐，都是同散鲁莽，此人深不可测，定人。 Di tengah perjalanan, Qinchan membaca map untuk menuju kota Wu, dan setelah melewati sungai Changlang, yaitu akan tiba di pegunungan Xuanzang, yang mana kota Wu sendiri tepat berada di bawah kaki gunung. Qinchan memprediksi kalau ia akan tiba di sana paling lama setengah hari lagi. Berdasarkan penjelasan Qinchan, kota Wu sangatlah ramai. Banyak orang-orang kuat berkumpul di kota Wu, bahkan juga banyak buronan penjahat yang bersembunyi di kota Wu. Setengah hari kemudian, ia pun sampai di pegunungan Xuanzang, dan dari atas bisa terlihat kota Wu cukuplah besar. Qinchan yang tak merasa nyaman untuk membawa elang bulu besi ke dalam kota memberikannya perintah untuk tetap tinggal di gunung itu. Scene balik yang terlihat sekumpulan orang sedang kewalahan untuk melawan kadal air mata 3, yang merupakan binatang darah surgawi. Dalam keadaan terpojok, orang yang memimpin pasukan itu bernama Zhang menyuruh anaknya yaitu Mingzheng untuk membawa nona muda yakni Suyan untuk pergi dari tempat itu. Di situasi tersebut, kadal air mata 3 membunuh satu persatu prajurit mereka. Qinchan yang baru saja datang hanya bisa mengamati mereka dari pepohonan. Menurut Qinchan, meskipun kadal air mata 3 sangatlah besar, tapi kecepatannya sangatlah cepat. Bahkan seorang praktisi di puncak 3 surgawi takkan mudah untuk melawannya. Kadal itu menyimpan harta yang sangat langka, juga mengandung obat-obatan di seluruh tubuhnya, terutama di mata ketiganya. Karena semua prajurit sudah ditumbangkan, Zhang dan Mingzhang mau tidak mau harus berhadapan dengan kadal air mata 3 untuk melindungi Suyan. Sayangnya mereka berdua dapat dikalahkan dengan mudah oleh kadal tersebut. Di saat tidak ada yang mampu menolong Suyan lagi, serangan jauh milik Qinchan berhasil memutuskan lidah kadal itu yang hampir saja menghabisi Suyan. Zhang kemudian dengan penuh rasa hormat berterima kasih kepada Qinchan. Putusnya lidah kadal air mata 3 bukan berarti ia telah mati. Kadal itu bangkit dan ingin menyerang Qinchan. Qinchan yang juga sadar segera menyerangnya. Dalam 2 kali serangan, ia pun berhasil menghabisi kadal tersebut.
寥寥数招就杀死了天级的血手，就算家主。 Sesudah kadalnya mati, Suyan pun berterima kasih secara langsung kepada Qin Chen. Ia juga menjelaskan kedatangan mereka memang bermaksud untuk membunuh kadal air mata tiga. Tetapi mereka tidak menyadari kekuatan kadal itu di luar ekspektasi mereka. Suyan juga membuat sebuah permintaan kepada Qin Chen, yaitu ingin meminta mata ketiga dari kadal tersebut. Qin Chen yang sangat murah hati pun memberikan mata itu kepada Suyan. 我们要回武城了，不知少侠。 Karena kebetulan Suyan juga ingin pergi ke Kota Wu, Qin Chen pun memutuskan untuk pergi bersama mereka menuju Kota Wu. Di perjalanan, Suyan memberitahu bahwa ayahnya diracuni oleh seseorang, dan menurut seseorang yang bernama Liu Cheng, mata ketiga dari kadal air mata tiga lah yang dapat menyembuhkan ayahnya. Liu Cheng juga memberikan mereka sebuah ramuan yang dapat melemahkan kekuatan kadal air mata tiga. Cukup dengan melemparkan ramuan itu ke mata ketiganya, mereka pun sedikit kebingungan. Liu Cheng juga memberikan mereka sebuah ramuan yang dapat melemahkan kekuatan kadal air mata tiga dengan hanya melemparkan ramuan itu ke mata ketiganya. Tapi mereka sedikit kebingungan, walaupun ramuan itu sudah digunakan, binatang darah surgawi tersebut masih saja sangat kuat. Lalu Qin Chen meminta mereka untuk memperlihatkan ramuan yang sejak tadi dia bicarakan. Setelah melihatnya, Qin Chen menjelaskan bahwa itu adalah ramuan untuk menarik perhatian binatang buas, dan sama sekali bukan untuk melemahkan kadal air mata tiga. Mereka bereaksi sangat terkejut setelah mengetahuinya. Sesampainya di Kota Wu, Suyan menawarkan Qin Chen untuk menginap di rumah keluarganya. Mereka juga mengadakan perjamuan untuk menyambut kehadirannya. Singkat waktu, mereka kaget saat melihat sangat ramai orang-orang berada di halaman rumah keluarga Su. Ternyata sedang terjadi keributan di dalam rumah keluarga Su, yang mana pemimpin keluarga Zhou yaitu Zhou Xinhua memaksa pemimpin keluarga Su yakni Su Zhendong untuk menjodohkan putrinya Suyan dengan putra Zhou Xinhua yang bernama Zhou Mu, dan orang yang ternyata meracuni Zhou Zhendong ada Zhou Xinhua. Mendengar itu, Ming Zhang, Suyan, dan Zhang tidak terima dengan ucapan mereka. Mereka bertiga pun diserang oleh Zhou Xinhua karena melakukan penolakan terhadap kemampuannya. 徐小姐拒绝。会死。燕儿，不如现在就将徐家小姐娶。我当然喜欢，爹。你嘴巴给我放干净点，找死！哼，这么大点事，燕儿。 Bahkan Su Zhendong sampai terluka saat ingin menolong putrinya. Di situasi menegangkan itu, Qin Chen langsung menolong Suyan. 什么人？过来就看到一场强抢民女的大爷。懂你说话的份儿。 Suyan menjelaskan kalau beberapa tahun terakhir, keluarga Zhou sudah sering mencari masalah dengan keluarga Su, karena mereka itu ingin merebut posisi keluarga Su. Sesudah itu, Suyan segera menghampiri ayahnya. Ia juga memperkenalkan Qin Chen kepadanya. Tak berselang lama, Zhou Xinhua pun menyerang Qin Chen, dan terjadilah pertarungan antara mereka. 飞了出去，敲响出招。 Di pertarungan itu bisa terlihat tulang Zhou Xinhua terletak akibat pukulan dari Qin Chen. Karena sudah terpojok, Zhou Xinhua berencana untuk menyandera Suyan. Tetapi rencananya tidak berjalan karena Qin Chen menghalanginya. Zhou Xinhua kemudian mati hanya dalam satu kali serangan dari Qin Chen. Ketika melihat pemimpin mereka mati, Zhou Shenlong dan para prajurit lainnya pun ketakutan dan segera meminta maaf kepada Qin Chen dan keluarga Su. Namun Su Zhendong selaku pemimpin keluarga Su tidak ingin mengampuni mereka. Ia pun memerintahkan para prajurit untuk menangkap mereka semua. Para prajurit keluarga Zhou yang berusaha kabur langsung dikepung dan dihabisi oleh prajurit keluarga Su, dan hanya misalkan Zhou Shenlong sendirian. Lalu Qin Chen pun menginterogasinya dengan menanyakan hubungan keluarga Zhou dan Liu Cheng. Qin Chen juga berjanji akan membiarkannya hidup jika Zhou Shenlong memberitahunya. Zhou Shenlong pun terpaksa memberitahu semuanya kepada Qin Chen. Ia mengatakan kalau racun yang diberikan kepada Zhou Shendong berasal dari Liu Cheng. Semua rencana ini sudah disusunnya dengan sangat rapi. Semua rencana itu dialah yang menyusunnya. Liu Cheng juga telah membuat keluarga Su untuk menghadapi kadal air mata tiga. Jika orang-orang dari keluarga Su mati saat menghadapi kadal tersebut, maka semua harta dari keluarga Su akan diberikan kepada keluarga Zhou. Selepas penjelasan dari Zhou Shenlong, Qin Chen pun membuatnya pingsan dan dia pun tidak ditahan oleh keluarga Su. Singkat waktu, keluarga Su mengadakan perjamuan untuk melakukan penghormatan kepada Qin Chen yang telah menyelamatkan keluarganya. 我们不是一个世界的人，小姐呢？
明正只是希望，我追求小姐也不会这么没有底线。 Di saat Su Zhendong bersulang dan Qin Chen sambil meminum anggur, ia langsung batuk-batuk, yang diakibatkan racun di tubuhnya semakin memburuk jika ia meminum anggur. Melihat Su Zhendong yang batuk, Qin Chen pun menawarkannya untuk ngecek racun yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian Qin Chen menggunakan jarum terbangnya dan menancapkan jarum itu ke beberapa titik di tubuh Su Zhendong. Hanya dalam waktu yang singkat, racun di tubuhnya telah menghilang. Qin Chen menyuruhnya untuk mencoba esensi sejati di tubuhnya. Hal itu untuk memastikan apakah racunnya benar-benar hilang atau tidak. Dan benar saja, Su Zhendong sembuh total, bahkan dia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Qin Chen menjelaskan bahwa racun di tubuh Su Zhendong adalah sejenis teratai ang disebut teratai hati 7 warna. Dia memurnikan langsung dari biji racun teratai hati. Teratai hati 7 warna merupakan obat misterius yang dapat meninggalkan kultivasi praktisi bela diri. Sebagai rasa terima kasih, Su Zhendong memberikan Qin Chen cincin penyimpanan yang mereka dapatkan dari keluarga Zhao. Qin Chen pun menanyakan tentang Liu Cheng kepada Su Zhendong. Su Zhendong menjelaskan bahwa Liu Chen adalah alkemis puncak kelas 2. Ia membuka toko obat di kota Wu yang dinamai Papillon Liu. Aturan yang dipakai di Papillon itu, siapapun yang ingin berobat olehnya, maka harus dapat memenuhi beberapa permintaannya. Qin Chen kemudian memutuskan untuk pergi ke Papillon bersama keluarga Su. Di sana, Papillon itu didatangi oleh beberapa orang dari tim ekspedisi Kuang Feng. Terlihat kapten mereka yang bernama Wang Feng sedang terluka karena mereka mengambil tugas dari Papillon Liu yang mengharuskan mereka pergi ke pegunungan Xuanzhong untuk menemukan rumput Qiang. Tetapi penjaga di sana menolak mereka sebelum mereka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Papillon Liu. Karena para penjaga tetap ngotot untuk melarang mereka masuk, mereka pun memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam dengan melawan para penjaga. Namun mereka berhasil dikalahkan, karena para penjaga menggunakan sebuah formasi yang dipasang di pintu masuk Papillon Liu. 竟然一直都不知道，主旨，只要诸位都安分守己，探险队就是夏朝。 Beberapa saat kemudian, Qin Chen pun datang untuk membela pasukan tim ekspedisi Kuang Feng. Baru saja mendekati para penjaga, Qin Chen langsung diserang oleh mereka. Melihat hal itu, Su Zhendong segera melindungi Qin Chen dan menyerang para penjaga. Mereka lagi-lagi menggunakan formasi untuk menyerang Su Zhendong dan Qin Chen. Tetapi dengan mudahnya, Qin Chen menghancurkan formasi tersebut. Su Zhendong pun terpaksa dengan cepat menumbangkan para penjaga. Sebelum Qin Chen masuk ke dalam, ia memberikan sebotol pil kepada tim ekspedisi Kuang Feng yang sedang terluka. Hanya dengan satu pil saja, mereka semua sembuh total dalam sekejap. Kemudian, Wang Feng memimpin tim ekspedisi itu untuk menerobos masuk demi membantu Qin Chen dan keluarga Su. Sampainya di dalam Papillon, Qin Chen dan keluarga Su langsung menghancurkan barang-barang dan properti di Papillon tersebut. Saat mengetahui apa yang dilakukan mereka, para penjaga tidak tinggal diam saja. Mereka mengambil tindakan untuk menyerang Qin Chen dan keluarga Su. Dan terjadilah pertarungan antara Su Zhendong dan para penjaga. Namun Su Zhendong tidak mampu berhadapan dengan kapten penjaga mereka yang mengharuskan Qin Chen untuk turun tangan. 来我柳阁撒野，我们有事找他。是你想见就见的，我是谁你不钱敢如此嚣张！天极后期之怒刚，这点能耐也敢嚣张，给我跪下！ 徐兄， Saat kapten itu menyerang Qin Chen, dengan mudahnya Qin Chen menahan serangannya. Qin Chen menjelaskan bahwa tinjuan kapten itu dipenuhi energi gang. Tapi karena tidak dilatih, energi gangnya sampai di tingkat tertinggi. Maka terdapat celah di dalam aliran aura sejatinya. Dan hanya perlu menemukan celah di cangkangnya saja, dengan begitu akan mudah untuk mematahkan serangannya. Lalu kapten itu mulai menyerang Qin Chen lagi. Tetapi serangan itu dengan mudah dihancurkan oleh Qin Chen. Dengan kecepatannya, Qin Chen membuat kapten itu tewas dalam satu kali serangan. Tak lama kemudian, Liu Cheng pun datang. Ia sangat terkejut melihat kapten penjaganya yang telah mati. Ia juga bertanya kenapa keluarga Su melakukan pemberontakan kepadanya. Setelah itu, Qin Chen menyuruh membawa Zhao Zhenlong yang sedang ia sandera untuk diperlihatkan kepada Liu Cheng. Qin Chen kemudian meminta dia untuk membeberkan rencana keluarga Zhao dan Papillon Liu di depan banyak orang. Liu Cheng dan para master di sampingnya tidak hanya diam saja. Mereka langsung melakukan serangan kepada Qin Chen. Namun mereka bertiga sangat ejek untuk Qin Chen hadapi. Karena tidak bisa mengalahkan Qin Chen, Liu Cheng berniat untuk menghabisi Zhao Zhenlong. Tetapi usahanya tidak berjalan mulus karena ulah dari Qin Chen.
Xiao Zhenlong kemudian membeberkan semua rencananya di hadapan banyak orang. 虚修家主身中之毒，让三眼蝾螈送死。是，我手中这包药剂，这只是某种野兽药剂罢了。天野鬼貌，就是这家和狂风探险队被他们柳。 Qin Chen juga menunjukkan sebuah bukti berupa racun yang diberikannya kepada keluarga Su, yang mana hal itu untuk menjebak keluarga Su. Liu Cheng yang saat marah mengaktifkan formasi pertarungan 4 wujud yang ada di dalam Pavilion Liu. Lagi-lagi semua usaha Liu Cheng tidak ada apa-apanya di hadapan sang jenius Qin Chen. Ia kemudian membuat Liu Cheng mati di tempat dan juga membebaskan Zhou Shenlong. Sesudah itu, Qin Chen menyuruh keluarga Su untuk membereskan kekacauan di Pavilion Liu dan juga menyita semua barang di tempat itu untuk diberikan semuanya kepada dirinya. Lalu, Su Shendong memberitahu bahwa Liu Chen memiliki hubungan yang baik dengan salah satu dari 4 kekuatan utama, yaitu keluarga Zhu. Keluarga Zhu merupakan keluarga yang mengkhususkan diri dalam formasi, dan ternyata keluarga Zhu lah yang memasang semua formasi di Pavilion Liu. Ia meminta Qin Chen untuk berhati-hati, karena bisa saja keluarga Zhu datang untuk menyerang mereka. Tanpa rasa khawatir, Qin Chen malah berniat untuk mengambil alih dan membuka kembali pavilion tersebut. Ia mengganti namanya dari Pavilion Liu menjadi Pavilion Pil pertama. Di sisi lain terlihat salah satu orang penting di keluarga Zhu terlihat sangat marah setelah mendapatkan laporan mengenai kematian Liu Cheng dan juga pengambilan alih yang dilakukan oleh keluarga Zhu kepada Pavilion Liu. Ia memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengirimkan beberapa pasukan ke Pavilion Liu, yang mana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang sayang sekali bagian pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.